Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada subuh ini kembali kita lanjutkan kajian kita, membaca dan mengkaji satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Dan seperti yang kami sampaikan, bahwa insya Allah secara berkelanjutan kita akan membaca satu hadis yang diriwayatkan dari 40 sahabat yang berbeda-beda dalam pembahasan yang tentu berbeda-beda pula, dan dari 40 kitab hadis yang berbeda-beda. Insya Allah subuh ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat utama Nabi yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Menurut beberapa ulama bahwa ada sekitar 500-an hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang terdapat di dalam beberapa kitab. Seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Mulaqqan di dalam kitabnya Al-Ilam bi Fawaidi Umdatil Ahkam menyebutkan angka 539 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan tersebar di beberapa kitab. Dari 539 hadis tersebut, ada 2 hadis yang paling populer diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab dan menjadi hadis induk dalam setiap pembahasan. Yang pertama yaitu hadis tentang niat, dan yang kedua yaitu hadis tentang Islam, iman dan ihsan.
Saya pilihkan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Yang lalu kita membaca hadis dari Abu Bakar As-Siddiq mengenai taubat. Nah, subuh ini kita baca hadis dari Umar bin Khattab, yaitu mengenai niat. Meskipun juga pernah kita baca hadis ini ketika membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita coba dalam perspektif yang berbeda. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang agak tua yaitu Musnad Al-Humaidi. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu akan mengantarkannya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrah itu akan mengantarkan kepada apa yang dia inginkan. Hadis ini mempunyai sabab urut, latar belakang peristiwa. Kalau dalam kajian tafsir dikenal istilah sabab nuzul, maka di hadis ada yang dinamakan dengan sabab urut. Ya. Tentu hadis itu mempunyai sebab yang lebih banyak dibandingkan dengan sabab nuzul Al-Quran. Nah, hadis ini salah satunya adalah hadis yang mempunyai sebab, ada latar belakang sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pernyataan tersebut. Ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan sahabat untuk hijrah, meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, maka berbondong-bondonglah sahabat untuk melaksanakan perintah tersebut. Ada yang dengan sepenuh hatinya langsung melaksanakan hijrah. Tentu ada yang berpikir-pikir dulu, menimbang-nimbang dulu, baru kemudian melaksanakan hijrah. Karena ini bukan perkara yang mudah, meninggalkan tanah air, ya, meninggalkan harta mereka yang sudah dikumpulkan sekian lama, lalu kemudian akan pergi ke suatu wilayah yang wilayah itu terkenal. Di situ ada wabah penyakit yang sangat keras. Dulu kota Madinah disebut dengan Yathrib. Nah, di situ ada wabah penyakit yang sangat terkenal. Sehingga tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari beberapa sahabat untuk melaksanakan hijrah itu. Nah, ada salah seorang di antara sahabat itu yang awalnya tidak ada keinginannya untuk hijrah. Hanya ia menyukai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini dilamar oleh sahabat tadi. Kata Ummu Qais, ya, lamaranmu bisa diterima, tapi
Syaratnya kamu mesti ikut hijrah. Nah, itulah sebabnya ia kemudian dipanggil dengan sebutan Muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah demi Ummi Qais. Nah, sehingga wajar kita kemudian mendapati dalam redaksi hadis tersebut kan disebutkan dua, Pak. Siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia peroleh, lalu dilanjutkan, dan siapa yang ingin berhijrah karena perempuan yang ingin dia nikahi. Nah, kok disebut spesifik karena perempuan yang ingin dia nikahi? Karena sebab urutnya seperti itu. Nah, hadis ini membahas paling tidak dua persoalan utama. Yang pertama mengenai niat, dan yang kedua tentang hijrah. Niat terlebih dahulu. Secara bahasa niat itu adalah keinginan. Kalau seseorang punya keinginan untuk melakukan sesuatu misalnya, berarti dia berniat untuk melakukan itu. Itu makna kebahasaan. Tapi kalau dalam fikih, niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bil amal. Sengaja melakukan sesuatu dan terangkai dengan amal. Jadi dua unsurnya. Ada unsur kesengajaan melakukan. Kalau ada perbuatan terjadi tanpa kesengajaan, maka itu artinya bukan niat. Unsur yang kedua muqtarinan bil amal, mesti terangkai dengan amal. Itu dalam tinjauan fikihnya. Sehingga niat itu dalam semua ibadah letaknya di awal ibadah. Letaknya di awal ibadah. Boleh niat sedikit mendahului asal jedahnya tidak begitu lama. Ada pengecualian dalam hal ini puasa. Kalau puasa niatnya boleh jauh mendahului. Karena awal puasa yaitu fajar, susah kita kontrol, susah kita kendalikan. Kalau disyaratkan bahwa niat puasa juga di awal ibadah, gimana misalnya kalau ada orang yang tidur di malam hari, begitu dia bangun sudah lewat waktu fajar, sudah masuk waktu subuh, apa dia tidak bisa puasa? Ya, tentu bisa, asal dia berniat di malam harinya, maka niatnya boleh jauh mendahului. Tapi kalau seperti sholat, nah ini ibadah yang awal waktunya bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Sehingga niatnya mesti di awal ibadah. Maka jika misalnya ada yang mengatakan, saya itu Ustaz kalau sholat di masjid tidak berniat lagi ketika di masjid. Nah, kenapa? Karena di rumah saya sudah niat. Keinginan kita di rumah untuk melaksanakan sholat di masjid itu belum menjadi rukun dari sholat tersebut secara fikih. Karena dia tidak terangkai. Banyak perbuatan yang mengantarai antara keinginan kita di rumah dengan terlaksananya sholat itu di masjid. Kita masih jalan lagi ke masjid, singgah-singgah cerita apa. Masuk di masjid pun tidak langsung sholat wajib, diantarai oleh salat-salat sunnah, duduk, ya, dan aktivitas yang lainnya. Sebagai perbandingan, Pak, untuk lebih mudahnya, kalau misalnya mohon maaf saya tanyakan, apa kita punya keinginan di dalam hati untuk melaksanakan ibadah umrah? Saya yakin tentu kita akan mengatakan punya. Ya. Apa sekarang ini? Sekarang ini, Pak, kita punya keinginan untuk melaksanakan umrah. Oh, saya punya keinginan, Ustaz. Tapi apakah keinginan kita sekarang untuk melaksanakan ibadah umrah pada satu waktu, misalnya katakanlah saya mau umrah nanti bulan 8, bulan 9 dan seterusnya. Apakah keinginan tersebut ya, sudah menjadi bagian dari umrah itu, sudah merupakan rukunnya umrah? Dan itu jawabannya belum. Mengapa demikian? Karena belum terangkai dengan pelaksanaan umrah tersebut. Ya, nanti apabila sudah berada di miqat, lalu kemudian berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka itulah yang merupakan niat
yang merupakan rukunnya umrah. Jadi niat itu mesti terangkai dengan ibadah. Ini secara fikihnya. Dalam perspektif yang lebih dalam, misalnya para ulama tasawuf ketika membahas niat mengembalikan kepada diantaranya firman Allah di surah Al-Kahfi, ya, ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbi, maka barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah ia melakukan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam ibadahnya itu, dia tidak menyekutukan Tuhannya dengan apapun jua. Jadi kalau misalnya Pak sering dikatakan, kalau ada yang beribadah kemudian ada yang lain selain Allah, ya, yang dia tuju, maka itu riya. Kalau ulama sufi bukan riya, itu kemusyrikan. Itu kemusyrikan. Kalau riya itu adalah meninggalkan satu ibadah bukan karena Allah. Tapi kalau melakukan satu ibadah bukan karena Allah, itu kemusyrikan. Saya ulangi, meninggalkan satu ibadah bukan karena Allah itu riya. Ada bahasa ulama kita, tarkur riya fahuwa riya. Meninggalkan riya adalah riya. Kalau bahasanya sependek ini mungkin agak membingungkan. Tarkur riya fahuwa riya. Meninggalkan riya adalah riya. Maksudnya apa? Agak panjang sedikit. Tarkul fi'li li khaufin minar riya fahuwa riya nafsuhu. Meninggalkan satu perbuatan karena takut riya, maka itulah sesungguhnya riya. Contoh, ada seseorang sudah terbiasa kalau selesai sholat ya zikir-zikir, ya, baca Quran dan sebagainya. Lalu kemudian suatu waktu selesai sholat, dia lihat di sebelahnya, katakanlah misalnya tetangganya atau sahabatnya, kemudian dia merasa, kalau saya zikir-zikir, saya sholat, nanti tetangga saya di sebelah ini, teman saya di sebelah ini menganggap bahwa ini saya lakukan karena dia ada. Begitu saya tidak usah dulu zikir saat ini. Dia tinggalkan kebiasaan baiknya, dia tinggalkan zikirnya bukan karena Allah, tapi karena temannya, karena tetangganya. Itu riya. Jadi jangan meninggalkan satu ibadah hanya karena makhluk, tapi saya takut riya. Nah, yang mesti diperbaiki itu niat kita. Tetap lakukan perbuatan itu, niatnya yang diluruskan, bukan perbuatannya yang ditinggalkan. Jadi kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, itulah riya. Meskipun kemudian kalau dalam perspektif yang lebih luas, karena keikhlasan ini tidaklah satu tingkat, satu level, dia bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi keikhlasannya yaitu mereka yang beribadah semata-mata karena Allah, tidak ada tujuannya yang lain. Ya, dia salat hanya ingin mendapatkan ridho Allah saja. Puasa hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Zikir, baca Quran, haji, umrah, dan ibadah-ibadah lain, semua dilakukan hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Itu tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Ini levelnya para nabi, para siddiqin, ya, para aulia, para muqarrabin, mereka yang dekat dengan Allah. Level yang kedua yaitu mereka yang beribadah selain mengharapkan ridha Allah, ada tujuan tambahannya. Apa itu? Ingin mendapatkan balasan di akhirat. Balasan seperti apa?
terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada orang salah, selain ingin mendapatkan ridha Allah, tapi dia juga berharap salat itu akan mengantarkannya untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini masih ikhlas. Kita diajari untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu. Apakah berhenti hanya kepada ridhamu saja? Ada lanjutannya, wal jannah, dan surga. Ya, jadi dia meminta kepada Allah ridha dan juga surga. Beberapa sahabat misalnya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan apakah ibadah-ibadah yang dilakukan bisa mengantarkannya ke surga. Kata Nabi, bisa. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau misalnya saya cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahku ini, cuma salat 5 waktu, ya, saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku ya Rasulullah, tapi yang Allah halalkan saya halalkan. Artinya saya i'tikad di hati, ya ini halal, Allah halalkan. Dan yang Allah haramkan, ya saya haramkan. Apakah dengan 4 hal itu saya bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa, jika ucapanmu benar. Kalau dia sampaikan cuma salat 5 waktu, tidak ada puasa, tidak ada salat sunnahnya, cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahnya. Kata Nabi, bisa. Kalau hanya mau masuk surga, ya, saya biasa sampaikan, kalau hanya surga yang kita cari dari ibadah, dengan ibadah wajib itu bisa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan mahabbah, ingin mendapatkan cinta dari Allah, tidak cukup dengan ibadah wajib. Mesti kita konsisten melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di dalam hadis qudsi, dan ini hadis qudsi yang dipandang sebagai asyraful hadisil qudsi fi awliyaillah, hadis qudsi yang paling mulia, yang membicarakan tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku secara khusus, maka saya umumkan perang terhadapnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, dan hambaku itu tidak mendekatkan dirinya kepada saya dengan sesuatu yang ahabbu ilayya, lebih saya sukai, mimma iftaratuhu alaih, dibandingkan kalau dia melaksanakan apa yang saya wajibkan. Setelah itu Allah lanjut, wa ma sala wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya melalui nawafil, ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Jadi kalau ingin meraih mahabbah, cinta Allah, tidak cukup dengan ibadah wajib, mesti kita lakukan ibadah sunnah. Mungkin tadi malam 10 Muharram, ya, atau kemarin kita baca doa Asyura, yang diantara kandungannya itu kita meminta kepada Allah SWT, wa atil umri fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka, dan panjangkan umurku ya Allah dalam 3 hal, mentaatimu, kemudian mendapatkan cintamu, dan yang ketiga yaitu ridhaka, melakukan amalan yang bisa mendatangkan ridhamu. Atau bisa juga saya bisa ridho dengan apa yang engkau tetapkan dalam kehidupan saya. Nah, level keikhlasan yang ketiga ini paling rendah ini Pak, yang ketiga, melakukan ibadah selain mengharapkan ridhonya Allah, juga mengharapkan imbalan di akhirat, ditambah lagi mengharapkan imbalan di dunia. Ibadah tapi mengharapkan imbalan di dunia. Ada orang yang salat setelah dia membaca, ini ada penelitian bahwa ternyata salat itu bermanfaat untuk kesehatan.
hanya manfaatnya. Jadi dia salat untuk kesehatan jasmaninya juga. Ada yang puasa setelah membaca penelitian bahwa puasa itu juga bermanfaat untuk kesehatan. Itu tujuan-tujuan duniawi yang diharapkan boleh, tapi tetap prioritas utamanya ridha Allah, imbalan di akhirat, baru setelah itu imbalan di dunia. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Hal penting kedua yang disebut dalam hadis tadi yaitu tentang hijrah. Hijrah itu secara umum dua macam. Ada hijrah secara fisik dan ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara fisik meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Sebagaimana yang dilakukan dulu oleh Nabi dan para sahabat. Mereka tinggalkan kota Makkah, kemudian pindah ke kota Madinah. Itu hijrah secara fisik. Ada hijrah secara maknawi. Misalnya di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang Islam yang sempurna keislamannya, yaitu yang bisa membuat orang Islam lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah, yang betul-betul berhijrah, yaitu mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah secara maknawi yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya yang zahir, yang nampak, tapi juga yang batin. Hijrahlah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT yang mudah, larangan-larangan. Tapi juga hijrah secara batin. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Dari sifat takabur, ria, pendendam, pemarah, hasud, tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian dari sifat kikir, rakus, suka berkeluh kesah, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang lebih dalam lagi, yaitu kita hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu da'iyan ilallahi biiznihi. Da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Berdakwah, mengajak kepada Allah. Dakwah itu dua macam, redaksinya di Al-Quran. Ada dakwah mengajak ke jalan Allah, dan ada dakwah mengajak kepada Allah. Coba kalau yang mengajak ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Tapi kalau mengajak kepada Allah, wada'iyan ilallah, tidak ada sabilnya. Bedanya apa? Berdakwah mengajak ke jalan Allah dengan berdakwah mengajak kepada Allah. Kalau mengajak ke jalan Allah, menjelaskan kepada manusia tentang apa yang merupakan perintah Allah dan mengajaknya untuk melaksanakan perintah itu. Kemudian menjelaskan apa yang menjadi larangan Allah dan mengajaknya untuk meninggalkan larangan itu. Itu dakwah ila sabilillah. Tapi kalau mengajak kepada Allah, mengenalkan manusia untuk mengenal Allah, bukan lagi perintah dan larangan, tapi mengenali Allah, ma'rifat Allah, dan berusaha untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga bisa mencintai Allah dengan sepenuh cinta, lalu kemudian mendapatkan karunia cinta dari Allah SWT, dan juga musyahadah. Itulah bedanya antara dakwah ila sabilillah dengan dakwah ilallah. Dan ini semua tentu membutuhkan hijrah. Saya kira itu pengantarnya, bisa sampaikan. Kalau ada hal-hal seperti biasa yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan hadis tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara.
wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, silakan.